apa yang menjadi syarat yang saudara saksi ketahui yang harus dipenuhi oleh inovasi untuk pengadaan alat deteksi ini? Dalam kepentingan Pak, saya Pak, barangnya adalah barangan yang hidup atau Xavier ini datang tepat waktu Pak, tidak melebihi waktu yang tahun, karena sudah saya ingatkan Pak, karena anggarannya ini adalah anggaran menunggu, itu saja Pak. Syarat yang lainnya saya tidak tahu Pak. Baik. Jadi ada limitatif yang harus dipenuhi, mengingat anggaran ini adalah anggaran yang sudah harus digunakan. Betul. Seandainya anggaran ini tidak tepat waktu, apa konsekuensinya? Anggaran tidak tepat waktu atau tidak terlaksana? Tidak terlaksana, tidak tepat waktu. Katakan kalau tidak tepat waktu, apa konsekuensinya? Saya pasti dikenal lagi Pak, BPK Pak. Baik. Kalau tidak terlaksana, Oh saya saya blacklist Pak. blacklist. Jadi ada sanksi dan bisa blacklist, gitu ya? Betul Pak, karena sudah saya ingatkan dari awal. Baik. Ketika melaksana itu dari stafnya saya sudah segera. Yang lainnya bisa memulai kecuali si PT ini. Baik. Apakah saudara tahu alat ini sebelum? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Bentuknya bagaimanapun Belum. saudara tidak tahu. Ketika paparan itulah kami tahu. Dari paparan itu saudara baru tahu. Betul. Betul ya. Baik. Kemudian dilakukan kontrak kepada inovasi. Betul. Gitu ya. Nah, ini tertarik dari tadi saya ikuti persidangan ini. Setelah ditunjuk inovasi, ada batas waktu. Betul. Ya. Seingat saudara saksi, diberikan ya sejak dia pemenang, berapa lama menunggu realisasi ini yang harus dilaksanakan oleh inovasi sehingga saudara? Itu mulai dari Juli Pak. Juli. Betul. Juni atau Juli ya? Juli lah. Saya tidak lupa ingat. Baik, Juni harus selesai di akhir Desember. Betul. Gitu ya? Iya. Baik. Kemudian saudara mengejar, ya tidak ada kepastian, waktu sudah mepet. Itu ya? di September. September. Baik, September. Kemudian ada inisiatif saudara untuk mencari di mana masalah kok tidak bisa deliver. Betul. Saudara katakan tadi, Betul. pertama, dia meminta termin. Betul. Itu saudara langsung sudah merasa pusing, tentu ya. Sedangkan kontraknya ini ada lamsamnya. Maksudnya Pak? Ini pembayarannya setelah barang selesai atau apa ini kontraknya? Yang saya tahu Pak ya, kontrak itu biasanya ada termin pertama, termin kedua, termin ketiga. Begitu Pak. Jadi itu pengetahuan saya. Waktu itu kan saya baru Pak ya. Baru bilang, oh begini. Nah saya dengar dari staf saya itu pertamanya itu, oke, that's okay lah. Saya sampaikan, kalau mendatang tidak akan bisa karena anggarannya akan keluar setelah tanggal 1 November. Iya. Itu. Jadi pengadaan dan ada batas Desember, terminnya itu jatuh November, barang belum jelas. Belum jelas. Ini Itu yang kan? bisa saya jengkel. Itu yang tadi mau dijelasin ya. Kemudian barang tidak jelas. Ketidakjelasan ini, saudara ada suatu bayangan mengingat nama Mil Sunadi. Ya karena nih saya tanya ini sebenarnya buatan mana sih? Iya. Israel. Israel. Itu ceritanya ya. Betul. Saudara mendalami, oh ini barang Israel. Ya. Kemudian yang bisa hotline, yang hubungan selama ini peralatan persenjataan, semua tahu di angkatan di Indonesia ini Mil Sunadi adalah Betul. yang spesialis untuk Betul. Israel. Betul. Ini yang saudara terbayang. Langsung Pak saat itu. Jadi laporan dari Dirsatras saya di depan dia saya makan teleponnya itu. Baik, saudara sudah kenal beliau ini sejak saudara Asop tadi saya dengar. ya? Betul. Sejak Asop sudah tahu peralatan gitu ya. Betul. Baik. Kemudian saudara kontak Bang Sunadi, pada saat itu beliau ada di mana? Saya tidak tahu Pak. Yang Apakah jelas, ada pada saat itu ada di luar negeri harus segera balik ke Indonesia? pada saat itu saya cuma kontak saja Pak Sun, saya mohon maaf ini ada barang mereknya ini dari produk Israel. Terus ditanyakan pabriknya apa? Saya cuma ingatnya begitu Pak. Zata masalah atau saya lupa ini. Oke. Oh, kayaknya punya teman saya itu Pak, ini ada permasalahan nih. Ada persyaratan surat ini bagaimana Pak? Ini tidak bisa segera diminta karena ada kontrak yang demikian supaya ini bisa kontrak segera ditandatangani dan berjalan
surat itu harus keluar. Nah, di bulan September itu dijelaskan oleh staf saya, apabila surat ini dibutuhkan, masih butuh waktu 2 bulan lagi, Pak. Jadi semakin tidak jelas lagi, begitu. Lalu ya, oke, kalau bisa nanti saya ketemu dengan Anda. Nah, saya tidak tahu Anda di mana. Makanya saya tadi sampaikan, kapan ya, apakah besok hari apa enggak, yang jelas. Kemudian beliau bertemu dengan saya. Setelah itu bertemu dengan saudara saksi. Pada saat bertemu, saudara saksi menjelaskan, kemudian disambut oleh beliau, menyatakan bahwa saya adalah juga agent yang berkaitan dengan itu. Mohon maaf, Pak. Waktu itu saya ceritakan pertemuan itu saya sampaikan kepada beliau. Cerita dari anggaran, Pak. Kondisi Basarnas itu seperti ini, bla bla bla, saya jelaskan, begitu kan. Saya sudah tahu beliau kan sudah kena, Pak tolong bantulah Pak. Ini kalau enggak, saya tahu khawatirnya kalau batal tidak bisa dilaksanakan, uangnya juga diambil oleh pemerintah kembali. Sudah berupaya kan kita mengumpulkan. Baik. Kalau sudah ini sampai batal dan tidak bisa melaksanakan, ketika surat itu tidak didapatkan dan pasti terlambat, sama saja Pak. Nah ini selalu kalau orang-orang begitu kadang minta adendum Pak. Baik. Saya tidak mengingat adendum pasti akan mengeluarkan uang lagi karena ada penalti dan sebagainya kan. Sudah mepet, sudah seperti ini. Saya sampaikan begitu. Oke deh, saya tolong gitu. Langsung dikatakan tolong. Ya, saya bantu deh. Gimana cara? Siapa yang memiliki ini? Ini Pak, namanya ini. Baik. Berapa hari kemudian ada jawaban siap, kita menyiapkan tanggal sekian tahun Desember sudah sampai. Betul Pak, saya tahu. Serius nih Pak, serius. Berapa lama diberikan waktu? Ada seminggu, 3 hari waktu itu. Sangat cepat Pak. Sangat cepat. Saya tidak tahu Pak. Jelas saya dapat kepastian. Saya jamin Desember sampai. Desember. Cuma itu saja. Benar Pak ya? Benar. Pada saat itu beliau nanya nggak berapa sih yang sudah disepakati dengan yang ditunjuk oleh Basarnas pemenangnya, disebut juga sekitar 8 miliar. Ya. 8 miliar kurang lebih begitu ya. Betul. 8,6. Pada saat tadi saudara jelaskan dengan harga sebegitu, kemudian dia beliau jawab berapa set? Saudara jawab 1 set. Langsung beliau katakan saya siap 2 set. Betul. Tadi saudara katakan jadi different harga itu kalau menjadi 2 itu 3,9 yang kita dapatkan. Betul ya? Betul. Ya, itu artinya keuntungan negara menjadi 3,9 mendapat 2 barang. Betul gitu. Betul. Baik. Kemudian saudara kan saksikan tidak tahu sudah ada penunjukan, kemudian sudah inovasi, ada kesepakatan karena dia tidak sanggup tetap atas nama perusahaan itu, begitu ya? Perusahaan saya tahunya setelah jadi kasus ini Pak. Oh, setelah kasus baru tahu bahwa tetap begitu ya? Ya, betul. Baik. Kemudian yang saya tanya, barang ada 2. Apakah saudara tahu barang itu datang sesuai dengan yang dijanjikan oleh saudara Zuladi dalam Bina Putra, betul? Sepemahaman saya. Betul. Baik. Kemudian, apakah saudara bisa menjelaskan barang itu pada saat sudah menerima digunakan atau dimanfaatkan yang paling signifikan pada saat kapan? Gempa bumi di Turki ya. Langsung digunakan ke Turki sumbangan atau partisipasi Indonesia. Betul. Dan itu Presiden langsung melaksanakan kekagumannya. Bahwa peringkat kita, saya pada waktu itu menjabat sebagai Chairman Insarab. Iya. Nah, di situ. Soalnya saya juga tahu mengucapkan terima kasih Erdogan Betul. Ya. Dan dimanfaatkan pada saat di Turki, begitu ya. Betul. Di Indonesia barang ini dimanfaatkan di mana waktu gempa di mana? Belum ada Pak. Belum ada. Mudah-mudahan tidak ada gempa Pak. Tidak ada gempa itu. Baik. Kemudian saudara katakan tadi setelah barang tersebut ada dibutuhkan 10 ya. 10 tempat. 10 tempat. Maksud saudara apa ini digunakan 10? Jadi kami punya 43 kantor SAR, di mana yang potensi. Kalau kita kaya, Pak, seluruh kantor akan dilengkapi. Tetapi kami sudah membuat statistik, jadi kami membuat efisiensi, Pak. Daerah mana yang rawan terhadap gempa? Kalimantan saya abaikan, Pak. Oh, diabaikan. Ya, mulai dari Bukit Barisan, Pak. Itu kan ring of fire
turun sampai NTT naik, Sulawesi langsung naik ke Jepang sana, Pak. Ini adalah daerah-daerah yang harus kita waspadai. Ya, rawan gempa ya. Ya, rawan gempa. Sehingga kecepatan, visi saya kan quick response, Pak. Sehingga apabila ada gempa ini yang susul, ya kan, apa terkena, itu tim kita tuh bisa langsung mencari, Pak. Cianjur juga begitu. Baik, jadi ini juga sudah digunakan di Cianjur. Sudah. Yang saya maksud tadi. Ya. Jadi Cianjur ini sudah dimanfaatkan di Cianjur, ternyata memang efektif. Efektif, Pak. Jadi cukup disenterkan aja, jegrek itu ada orang cari. Menyelamatkan orang yang diduga masih hidup begitu ya. Nah, bukan yang sudah menjadi mayat ya. Bukan. Yang kita ada mengejar waktu, Pak. Mengejar waktu dengan luasan lokasi gempa. Baik. Jadi artinya saudara saksi menyatakan saudara saksi dalam ini Basarnas yang minta tolong kepada Sunadi untuk pengadaan alat deteksi gempa ini. Betul. Begitu ya? Iya. Sebenarnya saudara tidak tahu siapa pemilik dan yang punya agensi terhadap mendatangkan barang, nggak tahu. Saya tidak begitu paham informasinya. Memang cerita ya, Bapak kan Pak Sunadi ini banyak kenal di sana. Baik. Jadi kami mau konfirmasi, ini ada dakwaan seperti ini yang kami halaman 2 ini. Jadi saudara melihat kondisinya. Ya, disebut di sini PPK untuk menunjuk PT Bina Putra Sejati menjadi pelaksana pekerjaan pengadaan peralatan deteksi korban runtuhan tahun 2021 ya, dengan mempengaruhi ini ada dakwaan. Jadi seakan-akan bahwa yang dapat 2021 runtuhan 21 mengarahkan panitia pengadaan. Ini kan tidak benar. Tidak benar. Oke ya? Ya logikanya sih betul. Ya tuh, karena sudah ada pemenangnya, ya tetapi tidak sanggup, ya baru minta tolong kepada Sunadi gitu ya. Saya jelaskan boleh Pak? Saya jelaskan. Silakan. Saya baru tahu bahwa kontrak tahun 2021 itu PT-nya masih PT-nya si William. Iya. Setelah kejadian masalah ini, sampai dan saya baru ngeh dalam bahasa Indonesia baru paham betul bahwa yang mengerjakan, saya tahunya malah Pak Sunadi yang mengerjakan, PT-nya Pak Sunadi harusnya kan. Tapi begitu saya tahu kok masih ini, ya karena kejadian ini Pak, saya baru paham. Baik, terima kasih. Nah kemudian saudara saksi menjelaskan dibutuhkan. Ya ada 10, sementara kita masih punya berapa? Baru 3 tahun 2021. Baru 2 set. 2 set. 2 set. Baik. Kemudian saudara katakan tadi ini sesuai dengan anggaran yang ada dibutuhkan tiap tahun. Betul. Ya, tiap tahun. Kemudian setelah tahun 2021 saudara Basarnas juga menganggarkan tahun 2020, 2022, ya. Kemudian tahun 2023, jadi tiap tahun. Betul ya. Saudara saksi, ya, 2021 dilanjutkan pengadaannya oleh Bina Putra. Kemudian 2022 ini ya juga dilanjutkan Bina Putra Sejati. Betul. Ya. Kemudian 2023 Intertekno Grafika Sejati yang mengadakan. Pertanyaan kami, saudara saksi, pengadaan 2022 ya, yaitu Bina Putra Sejati, apakah sepengetahuan saudara saksi proses untuk ya kemudian pelaksana dan dimenangkan, katakanlah bahasa dimenangkan Bina Putra Sejati ini itu sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan? Nah, mungkin saya akan jawab Pak ya.
peralatan ini sudah kita setujui bersama di dalam rapat bahwa untuk memenuhi kebutuhan yang 10 titik atau kepala kantor SAR ini harus tiap tahun karena anggaran kita tidak cukup. Ya. Kemudian kita sudah mendapatkan dan akan terus. Masalah proses, masalah itu saya tidak ikut-ikut. Tidak ikut. Saya tidak ikut-ikut. Tidak ikut. Baik, tidak ikut-ikut ya. Baik. Kemudian saudara saksi di dalam proses pengadaan 2022 lah saya katakan dulu. Apakah saudara saksi juga diinformasikan peserta untuk mengikuti tender pada tahun 2022 itu ada pesertanya kurang lebih 13. Siapa? Saudara tahu? Tidak. Tidak tahu. Kemudian tahun 2023 ada pesertanya itu 16. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu semua ya. Baik. Apakah saudara saksi diinformasikan oleh PPK bahwa untuk pengadaan ini diinformasikan pelaksananya adalah Bina Putra? Tidak. Tidak juga tahu. Baik. Yang 2002 juga tidak tahu. Tidak tahu ya. Boleh saya jelaskan? Silakan. Jadi memang ada banyak Pak yang mengatasnamakan ini dari saya, dari PT, bla bla bla, itu di belakangnya ada orang tua, menawarkan barang yang sama ini Pak. Tentu saya berkomunikasikan Pak, namanya perkenalan kan gitu. Berapa di barang ini? Saya ketawa ya Pak, karena saya tahu kayak apapun pasti tidak akan bisa Pak memenangkan yang sudah tahu barang harga dengan nilai sebegitu. Jadi ya untuk apa? Saya cuma menjalin silaturahim saja Pak. Kemudian mempersilahkan ikut untuk ngikutin lelang. Oh Pak, silakan Pak. Memang kalau Bapak butuhkan, monggo Pak silakan. Kalau kayak gitu. Baik. Dan ini kan kebanyakan mitra itu kan membawa, kalau istilahnya gendong macan kan Pak. Baik. Saya juga harus bisa menjawab apabila ditelepon kan Pak. Kenapa kalah, kenapa kan gitu. Apakah diinformasikan bahwa barang yang didatangkan oleh Sunadi berbeda jauh dengan kontrak yang pertama dengan penetapan harga? Iya, saya tahunya lebih canggih. Lebih canggih dan lebih murah. Iya. Betul ya? Betul. Lebih murah. Baik. Tadi ada saudara tadi singgung-singgung end user. Apa itu saudara maksudnya? End user itu apa? Begini Pak, saya ini bekerja dulu pernah menjadi atase udara di Washington DC. Jadi setiap barang-barang yang strategis sifatnya, yang terbatas, ini kan tidak bisa di-sharing kepada semua negara. Iya. Itu harus ada kriteria Pak, siapa pengguna terakhir. Betul. Nah itulah. Lembaga apa ini? Apakah ini kelompok organisasi Indonesia ini kan selnya nih Pak. Ini kan dulu setahu saya ini barang perang kota ini Pak. Jadi kalau kita ada perang kota masuk ke kota langsung ruangannya ada orang tinggal Pak langsung Pak. Begitu ada tembak situ kan begitu ceritanya. Saya tuh paham ini. Yang saya pahami seperti itu. Jadi ini pasti barang ini barang yang spesifik Pak. Oleh karena itu saya langsung ingat itu. Wah ini mesti orang yang harus ahli. Jadi tidak sembarangan Pak boleh Pak. Jadi saudara mau menjelaskan di persidangan ini, end user itu harus jelas pengguna terakhir itu Betul. bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Dan kualifikasinya tentu yang sudah punya license di negara yang Betul. betul itu ya. Betul. Jadi tidak sembarang ini ya. Iya betul. Ini alat tidak sembarang nih Pak. Tidak Ini sembarang. kalau dimiliki saya yakin setelah ini kalau kita tahu mungkin BNPT akan beli. Akan beli begitu Iya. ya. Ya. Karena perang kota itu sekarang sudah tidak ada perang di hutan lain. Baik. Terima kasih penjelasannya biar jelas di persidangan ini. Terima kasih. Ya. Jadi end user memang harus jelas siapa pengguna akhir. Betul. Dan siapa memasukkan. Betul. Kalau tidak negara bisa kacau ya. Ya betul. Ini surat ini harus diperlukan. Inilah yang saudara sebut tadi, kalau tidak ada surat ini pasti tidak bisa barang masuk. Pasti Pak. Ya. Saya paham karena Itu. saya pernah bertugas di sana sebagai endorsement dari perusahaan Indonesia yang akan beli di Amerika.
Apakah saudara dengan memahami seperti ini, dengan demikian, end user memberikan kewenangan sesuatu, dia langsung direct, pasti lebih murah barang? Pasti dong. Pasti ya? Iya dong. Tidak lagi melalui namanya komisi ke komisi, ada di Singapura, ada di Hong Kong, karena ini langsung dari... Saya tidak paham itu. Tidak paham. Saya pahami penyelesaian surat ini meminta advice dari Pak Sunardi, apa sih, kenapa di sana itu sulit. Kalau memang ada konteks, monggo silakan Pak dibantu supaya mitra ini lancar usahanya. Itu mulanya Pak. Itu mulanya ya. Baik. Sekarang barang sudah Indonesia memiliki. Betul. Barang ini berarti 1, 2, udah berapa set? 3 set. 3 set. Dibutuhkan 7 set lagi. Siap. Sekarang sudah diadakan pengadaannya. Saya mohon juga ini dari semua, mohon kasus ini tidak mengurangi pengadaan barang tersebut Pak. Siapapun yang menang, agar tidak menjadi orang itu takut untuk memesan barang ini. Karena barang ini memang benar yang dibutuhkan oleh Indonesia Pak. Baik. Saya tekankan kepada anak buah saya, kita bekerja waktu namanya golden time. Golden time. 3 hari 3 makan tidak minum dalam himpitan itu harus segera ditemukan. Baik. Itu pikiran saya. Baik. Saya mau informasi, saudara. Apakah saudara tahu sekarang end user kemudian tidak lagi bisa berkomunikasi dengan kita kalau tidak dengan Pak Sunardi? Saudara tahu? Maksudnya kami dari Basarnas. Iya, dari Basarnas untuk mendatangkan barang itu di luar Pak Sunardi di Indonesia, apakah bisa Pak? Pasti harganya lebih mahal. wah, itu dia. Karena dari pihak ketiga. Betul ya? Betul. Baik. Terima kasih penjelasannya. Itu ya saya. Kemudian, saudara saksi, ini kan tadi ada bicara pertemuan dengan saudara saksi ya melalui sekretaris begitu ya. Minta kejujuran dan ini saudara di bawah sumpah. Siapa? Apakah ada pembicaraan saudara dengan Mas Sunardi ini, pengadaan barang ini, saudara diberikan 10%? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Satu. Yang kedua, apakah saudara bicara dengan beliau? Tolong disiapkan kalau barang ini sudah dimanfaatkan, ada kewajiban 10% untuk dago. Nah, malu Pak, saya ngajarin mitra yang sudah tahu bagaimana mekanisme seperti itu. Baik. Beliau ini kan senior Pak. Baik. Ini kan saudara sebagai pengguna anggaran dan yang menentukan barang, kami mau minta ketegasan dalam persidangan ini. Apakah ada syarat setiap mitra yang pemenang melelang ada kewajiban disampaikan bentuk surat atau pernyataan? Ini kan angkatan ketakutan, kalau you tidak kasih, saya tidak tunjuk lagi dan saya blacklist. Ada tidak? Tidak ada Pak. Saya surat, ya itu tidak ada Pak. Tidak ada ya? Ya. Maksudnya memberi ancaman kalau tidak gitu. Tidak ada Pak. Nggak ada ya? Baik. Kemudian saudara saksi ada yang menarik bagi saya, bagi kami tadi. Ini dana komando saudara tidak paham karena ini sudah merupakan kelaziman. Ya. Saya tidak katakan sistem, kelaziman. Ya. Kalau sistem kan itu sudah menjadi aturan, kelaziman begitu ya. Sepanjang sepengetahuan saudara, kelaziman ini sudah dari dulu atau di era sebelumnya kepada saudara? Sudah lama. Sudah lama ya, itu kelaziman ya. Ya. Kelaziman itu sudah. Kelaziman ya. Saudara saksi, kelaziman yang saudara maksud di sini ini untuk juga sudah diakui saudara saksi juga adalah untuk kesejahteraan ataupun manfaat kepada para anggota dan setiap ada yang di Basarnas. Betul. Betul begitu ya. Baik. Saudara saksi, saya mau tegaskan sekali lagi ya. Ini dakwaan yang menentukan nasibnya beliau.
bahwa untuk mendapatkan proyek yang didapatkan PT Bina Putra ini dikarenakan PT Bina Sejahtera menjanjikan mempengaruhi saudara. Makanya dia mendapatkan proyek. Bagaimana penjelasan saudara terhadap pernyataan ini? Benar atau tidak? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Secara otomatis Bapak. Secara otomatis. Kalau sudah mendapatkan harga sedemikian, tidak ada satupun bisa menyaingi. Tidak bisa menyaingi. Iya, saya logika saja Pak. Saya bahwa ada 2 orang, mungkin 3, tapi yang menghadap 2 Pak, menawarkan barang yang sama. Itu saya pancing dia ngobrol, Pak berapa? Mungkin lebih murah apa gimana? Mulai dari 7, mulai dari 6, paling berani dia di 5,5 miliar per pieces. Per pieces, Ya. gitu ya. Ya. Ini barang khusus semua masalah. Betul Pak. Ya. Jadi saya tidak menghiraukan itu. Baik, kepada Bapak saya sudah cukupkan. Terima kasih. Saya